Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Prajurit dari kelompok ini mengenakan kulit, dan dipimpin oleh perwira kelas rendah dengan chainmail. Melihat mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi, dapat dilihat bahwa mereka tidak datang untuk basa-basi. Di mana bosmu? Panggil dia keluar. Petugas yang memimpin mereka menghunus pisau yang disandang di pinggangnya, sambil meneriakkan ini. 10 prajurit yang dibawanya dengan cepat berbaris, tombak di tangan mereka mengarah ke bagian dalam bangunan karavan, menghalangi pintu masuknya. Melihat para prajurit ini, beberapa pekerja segera datang untuk menyambut mereka. Tuan prajurit, bolehkah saya tahu untuk apa Anda datang? Pekerja itu bertanya dengan pelayanan khusus. Petugas itu mendengus dingin, Yue caravanmu dicurigai terlibat dengan iblis. Pejabat ini datang untuk menangkap bos Anda dan menanyakan keadaan ini. Pekerja itu terkejut tentang itu. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Tuan prajurit, kami adalah pedagang lepas, dilindungi oleh aliansi. Bang! Dengan tamparan, petugas itu menjawab, pedagang lepas yang tidak masuk akal. Saya akan memberitahu Anda bahwa kelompok ini baru saja berpatroli, diarahkan ke jalan ini. Kabarnya, kelompok pedagang Yue Anda adalah yang terkaya di jalan ini. Mengapa seperti ini? Bukankah itu hanya karena kolaborasi dengan iblis? Mendengar kata-katanya, Long Hao Shen menarik cair ke samping, percaya bahwa Yue Merchant Group akan menangani masalah ini. Sebagai karyawan aliansi kuil, dia tidak bisa mengendalikan bisnis orang lain. Selama ini tidak akan mempengaruhi fakta bahwa kelompok pedagang Yue akan membawa mereka ke wilayah iblis, itu bukan urusannya. Namun, sejak awal, perselingkuhan ini jelas terdengar cukup mesum. Bagaimana dengan kelompok pedagang Yue yang menjadi yang terkaya? Bahkan Long Hao Shen yang tidak mengerti terlalu banyak tentang hal-hal ini kira-kira bisa menebak bahwa tentara ini sampai tidak baik. Kali ini, seorang manajer dari Yue Merchant Group buru-buru datang dari belakang. Melihat tentara yang datang kali ini, ia juga tampak terkejut, dan memberikan pesan kepada pekerja, menunjuk kelompok kecil Long Hao Shen, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Memberi salam kepada Long Hao Shen sebelumnya, manajer menyambutnya sebelum berbalik ke arah petugas itu, mengatakan kepadanya sambil tersenyum, Tuan petugas, saya adalah manajer dari kelompok pedagang Yue. Saya ingin tahu apa yang Anda lakukan, menghalangi pintu masuk ke karavan kami. Kami adalah pedagang legal yang dilindungi oleh aliansi. Dengan mencibir petugas itu menjawab, pedagang legal apa? Mungkinkah Anda tidak melakukan bisnis apapun dengan iblis? Terjerat dengan setan, kejahatan macam apa itu? Ikuti kami sekarang. Mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di bahu manajer itu. Senyum di wajah manajer tetap tidak tergerak. Dia sedikit gemetar, tetapi dengan ringan mengelak dari tangannya, dan memberikan jawaban, Tuan Perwira, tolong bersikaplah dengan bermartabat. Jika masalah ini didengar, itu tidak akan bermanfaat bagi Anda. Saya pikir saya memiliki sarana untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Mengatakan itu, dia mengeluarkan dompet dan menyerahkannya kepada petugas. Awalnya, petugas itu marah ketika melihat rekannya menghindari cengkeramannya, dan hampir meledak, tetapi melihat dompet yang diserahkan oleh manajer itu, ekspresi dingin di wajahnya segera mereda. Melihat isi dompet, dia langsung tampak puas, sepertinya kamu mengerti banyak hal. Anda pedagang lepas tidak memiliki waktu yang mudah melakukan bisnis dengan setan, harap tetap aman. Baiklah, kita pergi sekarang. Mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan hendak memimpin para prajurit ke pintu keluar. Tunggu. Sebuah suara yang jelas dan cerah tiba-tiba terdengar dari belakang. Petugas itu terkejut, menoleh untuk melihat orang yang mengucapkan kata-kata ini, hanya untuk melihat bahwa itu adalah salah satu dari 2 orang yang berdiri di sisi ruangan, mengenakan topi bambu di kepala mereka. Sekarang, orang itu melepas topinya dengan nyaman. Apa masalahnya? Suara petugas itu tiba-tiba menjadi dingin, dan melihat pemandangan Long Hao Shen yang tampan dan muda, dia segera mencoba untuk pamer kekuasaan. Long Hao Shen dengan acuh tak acuh berbicara, kalian semua tinggal di sini.
Kirim seseorang ke aula kantor untuk memanggil komandan atau kepala militer kota Starseeker. Ekspresi petugas itu segera berubah. Anak muda, apakah kamu gila? Mengatakan itu, dia mengangkat pisau di tangan kirinya. Melepas sarungnya, dia mengarahkannya ke kepala Long Hao Shen. Mata Long Hao Shen berkedip, dan dia membiarkan gelombang niat membunuh yang dingin meledak. Kamu berani. Dengan teriakan marah ini, seluruh kamar dagang Yueye dipenuhi dengan keterkejutan. Petugas itu hanya gorengan kecil, bagaimana dia bisa mampu menanggung semua kekuatan mental yang terkandung dalam teriakan Long Hao Shen ini. Menatap kosong, dia langsung jatuh ke tanah, dan satu demi satu prajuritnya juga jatuh dalam lintasan miring. Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya, dan cahaya emas menyala, menyelimuti seorang prajurit biasa, sebelum cahaya berwarna perak menyentuh dada prajurit itu. Pergi, lakukan apa yang saya katakan, atau Anda tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Lagi. Melihat bahwa teriakan kemarahan belaka membuat perwira ini dan semua prajurit ini kehilangan kekuatan tempur mereka, mereka tampak terkejut. Bagaimana mereka berani melawan sekarang? Dan ketika petugas melihat penampakan lambang ini, wajahnya tampak pucat pasi. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tenang dari keterkejutan dengan teknik penyembuhan dari Long Hao Shen, prajurit itu mencengkeram ubin kelas Komandan Demon Hun Squad yang dilemparkan oleh Long Hao Shen dan pergi dengan tergesa-gesa. Long Hao Shen dengan dingin menatap tentara lain, tersesat. Berlututlah di samping pintu masuk. Orang-orang ini hanya jatuh ke tanah karena ketakutan, tetapi tidak ada yang kehilangan kemampuan untuk bertindak. Melihat Long Hao Shen menunjukkan kekuatannya, siapa yang berani menolak? Secara khusus, petugas itu tampak seperti ayam jantan yang tidak menyerang. Dia benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengambil inisiatif untuk berlutut. Sampai sekarang, wajah marah Long Hao Shen ini tidak mereda sedikit pun, erat mengepalkan tinjunya. Jika para prajurit ini telah melawan sebelumnya, mungkin dia akan benar-benar mengangkat tangannya melawan mereka. Sejak Long Hao Shen menjadi seorang ksatria, semua musuh yang dia hadapi adalah iblis. Semua manusia yang berinteraksi dengannya adalah orang-orang yang heroik. Berderap ke medan perang dan maju melawan pasukan musuh. Mengapa dia melakukan itu? Itu untuk membiarkan manusia hidup dalam damai dan bekerja dengan bahagia. Tapi sementara perwira dan tentara mempertaruhkan hidup mereka di medan perang melawan setan, tindakan tak tahu malu semacam ini akan terjadi di belakang. Baik dan jujur pada intinya, melihat ketidakadilan yang begitu kejam, bagaimana mungkin Long Hao Shen tidak marah? Dia benar-benar mengendalikan dirinya untuk tidak membunuh petugas itu secara langsung. Jika tidak, jika dia mengangkat tangannya melawannya, dia pasti akan mengambil nyawa petugas ini. Melihat pemandangan ketakutan mereka sebelum berpikir tentang nyawa yang hilang dari semua prajurit aliansi yang tewas di medan perang bermandikan darah panas, Long Hao Shen merasa hatinya sakit, ingin yang paling penting untuk membunuh cacing-cacing ini. Kewajiban pasukan perburuan iblis tidak hanya ditujukan terhadap iblis, tetapi mereka juga memiliki beberapa tugas di aliansi kuil. Pasukan perburuan iblis dari kelas manapun memiliki otoritas tertentu atas orang-orang dari posisi manapun di aliansi. Semakin tinggi tingkat pasukan perburuan iblis, semakin besar kekuatan komando mereka. Sebagai contoh sederhana, jika skuad perburuan iblis tingkat bergelar memanggil kepala aliansi untuk dipertanyakan, prosedur investigasi untuk pelanggaran akan segera dimulai dari aliansi, dengan tingkat darurat yang tiada bandingnya. Mengingat dinas militer mereka yang tak terhitung banyaknya, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk memimpin pasukan, tetapi dalam hal otoritas, mereka memiliki kekuatan terbesar dari aliansi. Sebagai pemimpin pasukan pemburu iblis tingkat komandan, Long Hao Shen memiliki wewenang untuk meminta kehadiran kepala perwira atau kepala militer kota Starseeker. Dia bahkan memiliki hak untuk secara langsung mempertanyakan dua kekuatan utama kota ini, dan jika ditemukan kesalahan, mereka kemungkinan besar akan kehilangan semua prospek masa depan yang makmur setelah penyelidikan menyeluruh. Manajer dari kelompok pedagang Yueye itu berdiri dengan tenang di tempat yang sama sementara Long Hao Shen menangani masalah ini. Ketika teriakan Long Hao Shen datang, dia sangat ketakutan.
Niat membunuh itu bukanlah sesuatu yang bisa diproyeksikan oleh siapapun, tetapi hanya orang yang benar-benar pergi ke medan perang dan membunuh pembangkit tenaga musuh yang tak terhitung jumlahnya yang mungkin bisa mendapatkan kehadiran yang begitu tajam. Tidak heran jika Presiden memberikan instruksi untuk membantu mereka dalam situasi apapun, mereka sebenarnya bukan orang biasa. Long Haoshen berbalik untuk melihat manajer ini. Halo, nama saya Long Haoshen. Apakah situasi seperti sebelumnya sering terjadi di sini? Manajer dari kamar dagang Yueye ini menggelengkan kepalanya, dan menjawab, umumnya, itu sangat jarang terjadi. Perwira ini seharusnya mencapai pangkat ini baru-baru ini, tetapi tindakannya tidak berarti apa-apa bagi militer. Mendengar jawabannya, ekspresi Long Haoshen ini sedikit santai, lalu, mengapa Anda tidak menyebut tindakannya sebelum dipertanyakan? Manajer itu tersenyum tenang, Tuan Long, ketahuilah bahwa kami adalah pedagang, dan tidak dapat bertarung dengan pejabat. Long Haoshen memberinya anggukan tenang. Dia tahu bahwa dalam aspek ini, usianya yang baru 16 tahun membuatnya tidak berpengalaman. Namun, karena mereka menghadapi situasi ini hari ini, dia akan memperingatkan para pejabat dari Star Seeker City. Tentara menjaga rumah mereka di depan, sementara di belakang, beberapa cacing melakukan tindakan seperti itu. Dia benar-benar merasa itu tak tertahankan. Apakah Nona Yueye baik-baik saja? Long Haoshen bertanya dengan suara rendah. Manajer memberikan jawaban hormat, Nona baik-baik saja. Namun, dia tidak ada di sini sekarang. Sebelum pergi, dia menjelaskan bahwa jika Tuan Long membutuhkan kami harus bekerja sama sebanyak yang kami bisa. Karavan berikutnya akan berangkat dalam 3 hari, dan barang-barangnya sudah cukup banyak dialokasikan. Long Haoshen mengangguk, oke, kami akan mengikuti karavanmu untuk memasuki wilayah iblis. Manajer itu mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas, dia sangat bijaksana dan tenang. Memang, untuk mendapatkan kepercayaan Yueye, dia pasti bukan orang biasa. Tak lama kemudian, terdengar suara tapal kuda yang terburu-buru, dan terus meningkat hingga mencapai pintu masuk gedung karavan. 2 pria parubaya buru-buru datang dengan langkah besar, di antaranya adalah seorang pria mengenakan gaun dan seorang pria berbaju zirah. Keduanya tampak seperti seorang pejuang dan intelektual. Mencapai pintu masuk, keduanya melihat para prajurit yang berlutut di tanah, ekspresi mereka jelas berubah tak sedap dipandang. Prajurit yang mengenakan baju besi itu melangkah maju, dan menendang kepala perwira itu, kamu membuat seluruh kota Star Seeker kehilangan muka. Keduanya adalah konsul dan kepala militer dari Star Seeker City. Kebetulan saat pesan itu terkirim, keduanya hadir. Saat menerima ubin pasukan perburuan iblis tingkat komandan ini, keduanya hampir terkena serangan jantung. Kota Star Seeker adalah kota besar, dan di tepi wilayah, membuat keduanya jauh lebih berpengaruh daripada konsul dan kepala militer kota kecil seperti kota Haoiwe. Tapi tetap saja, menyinggung pasukan perburuan iblis adalah sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Pasukan perburuan setan adalah kelompok terpisah dengan otoritas atas semua pejabat. Dan lebih jauh lagi, ini adalah eksistensi yang ditempa dengan menghadapi bahaya di medan perang melawan iblis. Di masa lalu, ada statistik yang menggambarkan bahwa setiap anggota pasukan perburuan iblis tingkat komandan setidaknya akan membunuh ribuan iblis di medan perang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap pemburu iblis adalah pahlawan kemanusiaan. Jadi, bahkan pejabat dengan kedudukan tinggi seperti itu tidak berani ceroboh sedikit pun ketika berurusan dengan mereka. Ini juga alasan mengapa mereka berdua datang bersama. Di mana orang itu? Kepala militer bertanya dengan ekspresi marah setelah meneriaki petugas. Petugas itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sekarang, dan hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Long Haoshen. Konsul dan kepala militer memandang Long Haoshen, dan tampak terkejut. Bukannya mereka tidak melihat Long Haoshen dan Chaier, hanya saja Long Haoshen memang terlalu muda. Bagaimana dia bisa terlihat sedikit pun seperti pemburu iblis dari pasukan perburuan iblis tingkat komandan? Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa dia akan menjadi kapten mereka. Melihat keduanya,
Ekspresi Long Haoshen sekali lagi menjadi serius. Meskipun dia terlihat sangat muda, dia telah mengalami situasi hidup atau mati berkali-kali. Sebagai kapten dari pasukan perburuan iblis, memimpinnya dengan pengalaman, dia melihat banyak hal, dan bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan membuatnya takut. Apalagi mereka berdua di depan matanya. Akulah yang memanggil kalian berdua. Aku masih belum berkonsultasi denganmu. Long Haoshen juga tahu bahwa penampilannya tidak terlalu meyakinkan, dan tidak ingin membuang waktu terlalu banyak di sini. Mengatakan itu, dia menggerakkan tangan kanannya ke arah kepala militer itu, yang melihat dengan kaget bahwa tangan kanan Long Haoshen tiba-tiba berubah menjadi transparan, sebuah tanda yang jelas dari tubuh cemerlang, yang digunakan oleh Ksatria Kuil pada langkah ketujuh. Pada langkah ketujuh, orang itu ada di langkah ketujuh. Bukankah dia terlalu muda? Itu tidak benar, dia pasti sedang menyamar atau menggunakan pil yang luar biasa. Kepala militer dan konsul saling bertukar pandang, sebelum melangkah maju dengan tergesa-gesa. Konsul yang mengenakan gaunnya menyatakan, "Halo, pemburu iblis yang terhormat. Saya adalah konsul kota Star Seeker, Sui Mu, dan orang ini adalah kepala militer kota, Han Qianyu." Long Haoshen mengangguk, "Halo, kalian berdua. Kalian berdua harus tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Saya harap kalian berdua akan menangani situasi di sini dengan tepat. Saya tidak ingin melihat situasi seperti ini muncul di sini lagi, atau yang lain, saya pasti akan mengajukan keluhan ke aliansi, meminta untuk menghapus Anda dari posisi Anda." Tanpa formalitas sedikit pun, Long Haoshen langsung mengungkapkan pikirannya. Konsul Sui Mu masih lebih baik, ekspresinya hanya berubah sedikit sebelum kembali normal, tetapi kepala militer Han Qianyu mengerutkan alisnya, "Saya belum menanyakan nama Anda, Tuan." Kapten dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64, Long Haoshen. Sebelum mengatakan ini, dia memperhatikan untuk melepaskan penghalang cahaya keemasan, menutupi dirinya dan dua pejabat kota Star Seeker, mengisolasi semua suara. Mengenai status Long Haoshen, Sui Mu dan Han Qianyu tidak memiliki keraguan sedikit pun. Atribut ringannya, dan tubuh cemerlang dari langkah ketujuh mengatakan banyak hal. Ini banyak sebagai bukti, jadi ini tidak mungkin palsu. "Halo, Kapten Long. Ini benar-benar merusak wajah orang-orang dari Star Seeker City hari ini. Setelah kembali, saya secara alami akan menangani masalah ini dengan tepat. Karena dirimu yang terhormat adalah kapten pasukan perburuan iblis, misimu sendirilah yang perlu kamu khawatirkan. Perintah saya di Star Seeker City tidak perlu dikritik terlalu jauh. Peringkat tinggi dari diri saya yang rendah hati di Star Seeker City bukanlah sesuatu yang dapat Anda hilangkan hanya dengan laporan." Kata-kata Han Qianyu jelas membawa kemarahan, dan Sui Mu adalah orang yang menarik lengan bajunya, tanpa menghentikan pidatonya. Long Haoshen awalnya menahan amarahnya, tetapi mendengar itu, kulitnya berubah sangat tidak sedap dipandang, dan dia memberikan jawaban dingin, sepertinya bawahan itu hanya meniru sifat buruk atasan mereka. "Pasukan perburuan iblis memiliki otoritas, dan Anda pasti tahu tentang itu, Pak. Karena dirimu yang terhormat tampaknya tidak mempertimbangkan kesalahan dalam perilaku bawahanmu, masalah ini akan dilaporkan ke atasan. Chaiyer, kita pergi." Mengatakan itu, Long Haoshen menarik tangan Chaiyer, membawanya ke pintu keluar, mengabaikan dua petinggi dari Star Seeker City. Sampah apa? Melihat sosok meninggalkan Long Haoshen dan Chaiyer, Han Qianyu tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam kemarahan. Di samping, Sui Mu tersenyum pahit, "Han tua, mengapa repot-repot? Pemburu iblis tidak mudah ditangani. Dan Anda tahu, kali ini bawahan Anda yang salah. Anda tidak perlu mengatakan itu sekarang, dan masalah ini akan berlalu." Han Qianyu tertawa muram, "Apa yang akan dia lakukan padaku? Bukankah prajurit itu hanya mengambil sejumlah uang dari kamar dagang ini? Sampah ini, bahkan uang di tangan mereka tidak pada tempatnya. Mari kita kembali dan biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Pasukan perburuan setan hanyalah pengawas dan tidak lebih, dan mereka hanya di tingkat komandan. Mereka harus setidaknya berada di tingkat raja agar bisa sejajar dengan kita. Hanya apa mereka
Mereka pikir mereka luar biasa setelah membunuh beberapa iblis. Mengingat betapa sensitifnya pendengaran Long Hao Shen, dan suara keras yang disengaja yang digunakan Han Qianyu saat berdebat dengan Sui Mu, setiap kata-katanya didengar oleh Long Hao Shen. Ini bukan hanya provokasi lagi, dan penggambaran bawahan yang meniru sifat buruk atasan mereka jelas membuat Long Hao Shen semakin marah. Apa yang Sui Mu pikirkan pada dirinya sendiri adalah, bukankah kamu hanya membiarkan pihak lain menahan dirimu sendiri? Namun, dia juga tahu Han Qianyu memiliki dasar untuk apa yang dia katakan. Siapa yang membiarkan dia menjadi putra kepala pembantu kuil prajurit? Jika tidak, posisinya sebagai kepala militer kota Star Seeker tidak akan stabil seperti itu. Awalnya, Long Hao Shen merasa menyesal karena menyalahkan pihak lain yang berlebihan. Meskipun kata-kata Han Qianyu sebelumnya tidak menyenangkan, itu adalah fakta bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam urusan militer kota. Masalah ini akan dilaporkan, tetapi keluhannya tidak akan menyebabkan banyak gangguan. Namun, arogansi Han Qianyu benar-benar membuat Long Hao Shen marah, apalagi fakta bahwa dia mendukung para prajurit ini dalam menerima suap. Merasakan perubahan suasana hati Long Hao Shen, Cair memancarkan niat dingin, haruskah aku pergi? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan menjawab, kamu tidak bisa bertindak melawan mereka. Mereka adalah administrator aliansi, jadi jika Anda bertindak, Anda akan menjadi orang yang salah. Kita harus mengikuti melalui saluran resmi. Mari kita kembali untuk saat ini. Saya punya cara untuk menangani masalah ini. Orang ini benar-benar keras kepala dan berpikiran sendiri ke intinya, dan tidak cocok sebagai kepala militer kota ini. Selesai berbicara, dia menarik Cair kembali ke hotel. Pada pagi hari kedua, Long Hao Shen berjalan-jalan dengan Sima Xian untuk memberitahu orang-orang dari kamar dagang Yue Ye bahwa mereka akan melewati benteng Tenggara. Kemudian, kelompok 7 berinisiatif untuk meninggalkan kota Star Seeker, langsung menuju benteng Tenggara. Long Hao Shen tidak memberitahu rekan-rekannya tentang segala sesuatu yang terjadi sehari sebelumnya, bertekad untuk menangani masalah ini sendiri. Ketika mencapai benteng Tenggara, dan tiba di hotel yang diatur oleh kamar dagang Yue Ye, Long Hao Shen pergi sendiri. Cair awalnya ingin ikut, tapi dihentikan oleh Long Hao Shen. Dengan pertanyaan sederhana, Long Hao Shen mencari tujuannya, markas besar kuil prajurit. Tolong teruskan pesan bahwa Kapten Pasukan Pemburu Iblis kelas Komandan ke-64, Long Hao Shen, mencari wawancara dengan kepala kuil prajurit. Long Hao Shen memberitahu penjaga yang bertugas di kuil prajurit sambil menunjukkan ubin pasukan pemburu iblisnya sendiri. Untuk mampu menjadi penjaga kuil prajurit, dia secara alami bijaksana dan bergegas memberi Long Hao Shen penghormatan prajurit, sebelum mengambil ubinnya dan membuat laporan. Melihat bahwa pada usia ini, Long Hao Shen adalah kapten dari pasukan pemburu iblis yang berhasil naik ke tingkat komandan, jelas bahwa pasukan perburuan setan mereka sangat mungkin mencapai tingkat raja atau bahkan kaisar di masa depan. Pasukan perburuan iblis tingkat komandan semacam ini diperlakukan dengan sangat berbeda. 6 kuil semuanya ditugaskan untuk menjaga benteng, membentuk garis pertahanan aliansi kuil. Di perbatasan Tenggara, kuil prajurit memiliki otoritas mutlak. Dan karena benteng Tenggara adalah yang paling dekat dengan provinsi pusat wilayah iblis, pasukan perburuan iblis sering kali berhenti di sini dan mengunjungi petinggi kuil prajurit, berkomunikasi satu sama lain atau bahkan kadang-kadang mencari bantuan. Dengan demikian, permintaan Long Hao Shen untuk pertemuan adalah hal yang sangat normal, meskipun tidak mudah untuk mengatakan apakah kepala kuil prajurit bersedia untuk bertemu dengannya. Penampilan Long Hao Shen sangat damai, dan hari ini, dia secara khusus berubah menjadi armor suci yang mulia untuk datang ke tempat ini. Beberapa saat kemudian, penjaga itu sudah kembali, dan bersamanya datang seorang pria parubaya berusia 40-an. Pria parubaya ini berpakaian merah, sangat tinggi dan besar. Tubuhnya benar-benar membuat Sima Xian pucat dibandingkan. Melihat Long Hao Shen, dia juga terkejut, wah, sangat muda. Jadi kamu adalah kapten dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64, Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangguk, halo, iya. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak,
Kapten Long masih sangat muda. Saya adalah kepala pembantu kuil prajurit bernama Su Zongliang. Selamat datang, Kapten Long. Mengatakan ini, dia membuat gerakan ke arah Long Haoshen. Dengan anggukan, Long Haoshen mengikuti kepala pembantu ini di dalam kuil prajurit. Kuil prajurit terlihat kurang elegan dibandingkan dengan kuil imam, dan lebih sederhana dan menakjubkan. Setelah pintu masuk adalah aula besar. Atapnya, mencapai ketinggian 30 meter, memberikan perasaan yang sangat luas. Dan tepat di depan pintu, di posisi tengah aula kuil prajurit, berdiri sebuah patung. Melihatnya, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi menghentikan kemajuannya, memberikan tampilan hormat ke patung ini sebelum melakukan penghormatan ksatria. Tinju kanannya yang diletakkan di dada Glorious Holy Armor-nya membuat suara benturan logam. Su Zongliang tidak bisa membantu tetapi menghentikan langkahnya, melihat Long Haoshen dalam cahaya baru, dengan pendapat yang semakin baik. Bagi kuil prajurit, patung ini adalah tanda kemuliaan tertinggi. Karena orang ini mengenakan baju besi ksatria, dia jelas seorang ksatria. Tetapi dengan memberikan salam hormat seperti itu kepada patung ini di saat-saat pertamanya di sini, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan pendapat yang baik dari kepala pembantu kuil prajurit ini? Dan lebih jauh lagi, Su Zongliang tampak lugas, tetapi sebenarnya cukup teliti, dan memiliki penglihatan yang baik untuk menilai orang. Dia sepenuhnya yakin bahwa rasa hormat yang diberikan Long Haoshen kepada patung ini berasal dari lubuk hatinya yang terdalam. Tentu saja Long Haoshen tulus. Di samping patung ini berdiri papan bertulisan horizontal. Di atasnya tertulis, pedang 1000 tahun. Itu benar, ini adalah patung dari pengguna pedang suci Ye Wuxiang. Dapat dikatakan bahwa selama beberapa dekade terakhir, jenius terbesar yang pernah muncul di 6 kuil besar adalah Ye Wuxiang. Dia bahkan memicu harapan bahwa kuil prajurit bisa mendapatkan posisi terdepan di antara 6 kuil besar dan bahwa mereka semua akan berkumpul di bawah komandonya. Sayangnya, pengguna pedang suci ini mati terlalu dini.